Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada siang pada duhur kita diberikan nikmat Allah bisa sholat berjamaah duhur karena 3 nikmat Allah. Satu, nikmat hidup. Ya, kalau nggak hidup nggak bisa kita hadir di sini ya. Atau banyak orang yang sudah dahulu dari kita walaupun usianya mungkin di bawah kita. Kita masih diberikan kesempatan hidup, ini nikmat dari Allah. Kedua adalah nikmat sehat. Ada yang hidup tapi tidak sehat. Boro-boro kerja, boro-boro kajian, ya pindah dari tempat tidur ke tempat makan atau ke kamar mandi susah. Yang ketiga adalah nikmat hidayah. Bapak Ibu, insya Allah dengan hidayah kita bisa menjalankan semua kebaikan-kebaikan Allah. Dan semoga Bapak Ibu menjadi ahli syukur sehingga setiap nikmat disyukuri dan Allah akan ditambahkan nikmat-nikmat berikutnya kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, para sahabat dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku sama dengan mencintaiku, siapa yang mencintaiku nanti bakal bersamaku di surga. Semoga Bapak Ibu nanti bisa bertemu Rasul di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kajian hari ini saya betul-betul baru Pak di Masjid Al-Ikhlas. Wasilahnya Pak Budi. Alhamdulillah Pak Budi sama-sama dari Tasik, satu alma mater di pesantren. Jadi Allah pertemukan saya bisa silaturahmi juga dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita di masjid ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, bulan apa ini? Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu bulan yang keberapa? Oh, ayo. Bulan keberapa? Ke-7. Bulan Rajab apa istimewanya? Ya, yang jawabnya betul boleh pulang duluan. Termasuk bulan Haram. Bulan haram Pak, hati-hati bulan haram. Kita berada di bulan haram, harusnya bahagia. Di bulan yang dimuliakan Allah, dikasih nikmat umur. Sampai di bulan haram dikasih nikmat sehat. Di bulan haram dikasih bisa ibadah, harusnya bahagia. Lebih bahagia dari apa? Lebih bahagia dari naik jabatan, lebih bahagia dari naik gaji. Ini adalah bulan yang akan menghantarkan kita kepada keberkahan-keberkahan. Bulan Rajab. Bulan haram itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. 1 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 berurutan. Wa Rajab mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab mudhar itu ada di bulan ke-7 antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, 4 bulan ini harus dimuliakan, ya. Dan ini kalau kita berbuat baik, pahala kita berlipat ganda. Kalau kita berbuat dosa, Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, ya. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu bihin anfusakum. Allah menciptakan bulan 12 bulan. Saat Allah menetapkan di kala Allah menciptakan langit dan bumi dalam ketetapannya, dan ada 4 bulan yang dimuliakan. Udah langsung Pak. Ketika diciptakan lalu dimuliakan, yaitu tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini dalam pandangan agama yang lurus, ya, agama kita agama yang benar, ketetapannya dari Allah lurus. Kita harus yakini 4 bulan ini adalah bulan haram. Kemudian yang harus diwaspadai, fala tadlimu fi anfusikum, jangan berbuat dosa di bulan haram. Bapak Ibu yang pernah ke Mekah, tanah haram, kan kita berhati-hati di tanah haram. Mau ngomongin orang, jangan di sini, ini tanah haram, takut kita dosa. Ntar aja kalau pulang. Ya. Lagi berihram ini kan diharamkan berbuat maksiat. Jangankan berdusta atau mencuri, mobil aja hati-hati, takut rambut ketarik lengan ihram. Saking sensitifnya dalam keadaan ihram. Nah, ini bulan haram sama, harus sensitif, hati-hati, jangan mengkotori bulan yang dimuliakan Allah. Nah, untuk itu sekarang kita kan dalam dunia digital, medsos, ini kita sangat mudah tergelincir Pak. Jangan kira dengan digital kita akan berbuat dosa maksiat, dan ini di bulan haram. Harus waspada sekali. Kemudian juga Rajab adalah, para ulama mengatakan Rajab adalah saat kita
bersiap-siap untuk menyongsong Ramadan. Ya, disampaikan bahwa bulan Rajab bulan apa Pak? Bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban saat mengairi agar tanaman kita subur. Ramadan saat panen. Nah gitu Pak. Jadi dari sekarang meniti untuk dapat berkah Ramadan. Dari Rajab, Sya'ban semakin meningkatkan, lalu Ramadan tinggal menikmati bagaimana nikmatnya tadarus, bagaimana nikmatnya shaum, bagaimana bangun malam, bagaimana zikir, bagaimana itu sudah nikmat jalan sebab sudah dipersiapkan dari bulan Ramadan. Kalau nggak disiapkan, Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 46, Wala'aratul khuruja la'adulah muddatan walakin karamullah bithabbatahum wa qilam udum al-qaidin. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat ke Ramadan, ya, tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu, siap-siap. Kalau tidak, fathabbatahum, Allah akan melemahkan kalian. Jadi lemah nanti, tadarus lemah, tarawih lemah, sedekah lemah. Jadi Ramadan yang penuh berkah tidak ada berkah, sebab kita tidak mengisinya dengan hal yang bermanfaat. Hanya pindah makan saja. Biasa makan siang, lalu pindah ke makan malam. Hari-harinya hanya nunggu maghrib dengan banyak melakukan perbuatan maksiat, mubadzir dengan cara terus main HP dan sebagainya. Ini makanya hari ini kita kupas bagaimana kita agar medsos, ya, agar di dunia digital ini kita tidak terjebak pada perbuatan dosa maksiat yang merugikan kita. Justru kita ingin di dunia medsos ini kita banyak mendapat manfaat dari adanya teknologi ini. Siapa Pak, Bapak Ibu? Ya. Siapa Pak? Siapa penyimak? Baik, Bapak Ibu, prinsipnya tadi sudah sampaikan bahwa dasar kehidupan kita adalah surat Ad-Dariyat ayat 56. Ayo sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, dasar hidup kita apapun yang kita lakukan, bekerja, ya, bicara, semuanya termasuk main di medsos kita, tetap prinsip kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau keluar dari ibadah namanya maksiat. Hati-hati, kalau sudah maksiat, dosa kita rugi dunia dan akhirat. Kalau sudah ibadah, insya Allah dengan medsos ini kita semakin banyak keberkahan, kebaikan, bahkan dijamin kita bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau kita terjebak pada kemaksiatan, kita akan rugi dunia dan akhirat. Bapak Ibu, judulnya adalah etika bermedia sosial. Baik, sampai jam berapa ini Pak Budi? Sampai jam 1. Baik, jam 1, 30 menit berarti ya. Bangga ya. Baik, satu, ini menekankan penggunaan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, dakwah ilmu, satu ya. Ini poin besarnya. Kemudian menjaga akhlak seperti di dunia nyata. Kadang-kadang dunia maya kita nggak merasakan ini di dunia nyata. Tidak gibah, fitnah, ujaran kebencian. Ya, nanti bisa dicatat ya. Kemudian tabayun, ini dalam melakukan penyebaran meng-share artikel dan sebagainya. Ini harus cek and recheck ya, jangan sampai kita terjebak pada fitnah ya, hoax dan sebagainya yang bisa menjadikan pecahnya persaudaraan, pecahnya pertemanan dan sebagainya. Kemudian jejak maya dan hisab nyata. Awas, hati-hati, kita nanti jejak digital itu tidak akan terhapus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kirim, apa yang kita kirim itu ada. Maka sekarang banyak pejabat yang yang kena karena jejak digital. Ya, calon-calon anggota dewan ternyata dibuka jejak digital. Nah, ini makanya harus sangat berhati-hati. Kemudian menghargai privasi, jangan buka aib orang atau aib sendiri. Sekarang kadang aib dirinya diumbar di medsos. Dan ini hal yang buruk. Tanggung jawab di dunia maya, ini juga akan diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia secara hukum, nanti di akhirat. Tujuannya adalah
menjadikan dunia maya sebagai cermin akhlak mulia. Awas, apa yang kita ketik, apa yang kita sebar itu merupakan cermin akhlak kita sebagai seorang muslim. Awas, muslim ini adalah dilihat dari akhlaknya. Maka ketika Nabi ditanya, Nabi menyatakan amal mukminin dan iman dan ahsanuhum khuluqan. Sehebat-hebat orang yang beriman adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, jadi tolong ini dijaga. Kemudian jadikan sarana pahala, bukan dosa. Baik, terus sekalian, untuk mencapai semua yang disampaikan tadi, ya, pertama ketika kita megang HP atau laptop atau bermedia sosial di dunia maya, jangan lupa sebagai seorang muslim, innamal a'malu binniyat. Perhatikan niat. Ya, menjadikan dunia maya selalu luruskan niat, mencari ilmu dakwah, hiburan halal saat membuka medsos. Ini tolong, ini apa namanya? Yang pertama, ketika kita dalam bermedsos ini adalah niatnya lillahi. Jawab Bapak Ibu. Niatnya lillahi ta'ala, niat karena Allah. Saya mau nanya, kita kalau pegang HP lalu memulainya suka lillah tidak Bapak Ibu? Suka ingat nggak? Niatannya untuk ibadah gitu, niatannya apa? Tidak, ingat apa tidak? Halo? Ketika pegang HP di pagi-pagi bangun tidur, kita langsung buka aja tanpa menghiraukan ini halal apa haram, dosa apa nggak dosa, atau kita betul-betul berlindung, ya Allah lindungi aku dari medsos yang mencelakakanku. Aku niat buka lillahi ta'ala. Ada niatan lillah nggak? Untuk ibadah. Nah, makanya paling tidak kalau nggak lillah menjadi mubadzir. Tapi kalau lillah diniatkan menjadi ibadah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu, ngantuk nggak Bapak Ibu? Ngantuk ya. Soalnya siang hari ini habis kerja luar biasa dari pagi. Mungkin tadi bangun juga jam-jam 4. Kemudian sudah makan belum nih? Waduh, duduk ya. Enaknya apa nih harusnya jam segini? Enaknya dengar kajian ya Pak, jangan tidur. Jadi enaknya tidur saya masuk ke alam gaib antara ada dan tiada ya. Baik Bapak Ibu, baik lagi niatkan niat yang ikhlas. Sebab dalam prinsip Islam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan apapun kecuali untuk beribadah kepada Allah. Baru kita dapat nilai. Semuanya. Sholat harus pakai niat, puasa harus niat, zikir pakai niat, kerja harus pakai niat, termasuk juga bermedsos juga harus pakai niat, ya, agar menjadi nilai kebaikan, agar kita mendapatkan keberkahan. Tapi kalau tidak dengan niat, maka kita tergelincir pada apapun yang kita mau sesuai dengan nafsu kita. Ya, ini kan memang medsos ini menguntungkan Pak, luar biasa. Dengan adanya medsos ini kita satu mudah bersilaturahim, mudah berkomunikasi, ya, mudah mencari ilmu, mudah dengerin para ustadz ceramah, mudah sekarang. Mau siapa coba? Mau apa tuh Abdul Somad, tinggal klik. Mau Jainuddin MZ yang tahun sekian, tinggal klik. Bahkan mau dengarkan ceramahnya Buya Hamka, sekarang bisa Pak. Dulu kan harus nyari kasetnya di Senin. Ya, lama nunggunya. Ada tapi udah jelek kasetnya. Sekarang tinggal, ini hebat, dunia muslim luar biasa. Kalau dimanfaatkan, diniatkan untuk kebaikan. Ya, mau cari zikir apa ada, mau doa apa saja, mau cara mendidik anak seperti apa, mau cari semuanya ada semuanya. Tetapi untuk bermaksiat pun tersedia dengan sangat banyak. Ya, untuk melihat apapun, menonton apapun, mendengar apapun, melakukan apapun lewat medsos sekarang luar biasa, bebas, sebebas-bebasnya. Maka kalau nggak diniatkan untuk ibadah, naudzubillahi min dzalik, maka terjebak pada kemaksiatan dan dosa, tidak akan mendapatkan keberkahan kehidupan. Sebab hidup kita hanya dipakai untuk menyenangkan nafsu kita saja. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini
Jadi pentingnya niat ketika kita bermedsos. Niatkan untuk beribadah, insya Allah Allah akan jaga kita, hati kita, dan setiap yang kita lakukan mendapatkan dari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ya prinsip utama yang kedua adalah jaga lisan dan akhlak digital. Ya, baik. Gunakan kata-kata baik dan sopan. Hindari mencela, mengolok-olok, memanggil dengan julukan-julukan buruk. Ya, di dalam surat Al-Hujurat disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang yang beriman, janganlah antara kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Janganlah laki-laki memanggil laki-laki dengan panggilan yang buruk. Janganlah perempuan memanggil yang lainnya dengan perkataan yang tidak baik. Ya, jadi tolong di kantor kadang-kadang kan suka ada panggilan-panggilan yang tidak enak didengar. Tolong ini jangan, apalagi manggil dengan kalimat-kalimat yang yang sangat tidak enak juga didengar telinga. Nah, ini atau panggilan yang artinya itu buruk sekali. Jadi tolong ini jangan dibiasakan ya. Kemudian apalagi mengolok-olok, ya. Lewat medsos kan kita senang mengolok-olok, ya, bertemu dengan teman lalu kita olok-olok di medsos karena kita nggak bertemu, rasanya lebih bebas, lebih enak. Ini hanya timbul fitnah, ya. Hati-hati sebagai seorang yang beriman, kita memegang prinsip yang saya oleh dalam surat Top ayat 18. Ma yalfidu min qalin aw fi'lin illa ma yalfidu min qalin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah apa yang kita ucapkan, ya, melainkan nanti akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kita tidak lepas dari catatan dua malaikat Raqib dan Atid. Jangan merasa bebas. Makanya perkataan dan ketikan sama hukumnya. Apa yang kita katakan dan apa yang kita ketik sama hukumnya. Nanti akan menuai pahala atau dosa. Nah, jadi tolong jangan merasa bebas kita bermedsos sehingga seakan-akan tidak ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kita ngetik dengan sebebasnya, kita memperolok-olok orang, dan apalagi sampai pada fitnah, sampai pada terjadinya perpecahan di grup misalnya, atau dengan sahabat sendiri di kantor. Ini alhamdulillah min dzalik. Karena kita tidak memakai etika di dalam bermedsos namanya. Kemudian jemaah sekalian, kita juga harus sangat sabar dalam menanggapi ada hal yang disampaikan oleh teman kita, oleh sahabat kita, atau oleh siapapun yang bisa menyentuh. Saya pernah punya grup rombongan haji, ya. Awalnya sangat indah, kita ada kajian, kemudian ada silaturahim jalan, kalau ada yang menikahkan hadir semua, bahkan ada besanan dari grup haji itu. Ketika menjelang pemilu, ternyata masalahnya di situ. Baru ada orang yang saling menjelekkan antar calon. Yang ini berpihak sama ini, yang ini, akhirnya rame di medsos, pecahlah medsos. Tidak bisa ditolong lagi. Nah, ini makanya Rasul itu menyampaikan ketika kita menanggapi apapun, janganlah kita emosi, jangan marah. Kalau marah udah hancur semuanya, ya. Rasul bersabda, "Laisa syadidu bisu'ati, innama syaddu alladhi yamliku nafsahu bidal ghadab." Orang yang hebat, kata Nabi, yang jagoan itu bukan orang yang pandai berkelahi, ya, orang yang pandai gulat. Tapi Nabi menyampaikan kategori orang yang hebat, yang jagoan adalah orang yang pandai mengendalikan dirinya ketika dia marah. Hadis ini hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jangan mengukur kejagoan orang itu dari pandai berkelahi. Justru kesabaran orang itu yang dinilai sebagai orang yang hebat di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah pun berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 134, ya. Surat Al-Imran, kategori orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Halo bapak-bapak, makin enak tidur. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Iya, saya sangat memaklumi.
Makanya Pak katanya jangan cari senderan selain Allah Pak. Makin nyender nih makin gelap. Baik Bapak sekalian. Ibu-ibu ada ya ibu-ibu ya. Baik, sekarang jaga lisan ya, sebab setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Awas, lisan ada lisan terucap, ada lisan ketikan, sama Pak. Hukumnya sama Pak ya. Kemudian jaga emosi ketika menanggapi sehingga jangan sampai retak persaudaraan. Tadi ya, ini kalau nggak mengikuti etika maka tidak sedikit yang hancur berantakan lewat medsos, tapi tidak sedikit yang membangun lebih erat persaudaraan, persahabatan, lebih maju dalam berteknologi dengan medsos. Ya, tergantung bagaimana kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudian yang ketiga, hindari gibah dan fitnah. Alhamdulillah ya, masya Allah. Para sekalian, nah ini juga sekali lagi, ini bulan haram, Rajab. Menuju ke bulan Ramadan. Banyak orang yang gagal ibadah gara-gara gibah. Ya, kita di medsos banyak mendengarkan berita-berita yang tidak bagus, dibaca sehingga kita masuk ke dalam hati. Ya, padahal belum tentu orang itu benar seperti itu. Kalau kita sudah bersuudzon terhadap apa yang disampaikan di medsos, maka kita sudah pasti dosa. Ya, naudzubillah. Sebab yang disebut suudzon belum tentu orang lain dosa, kita udah pasti dosa. Ya, ini yang harus kita perhatikan ya dalam bermedsos. Jangan sampai kita terjebak pada gibah. Sekarang kan semua berita ada, ya, semua tentang seorang bisa dibuka dengan mudah. Ya, sekali lagi termasuk di grup sering ada pecah gara-gara melakukan medsos dengan banyak melakukan gibah. Ya, apa itu gibah? Ayo, apa gibah? Menceritakan orang lain, dan kalau orang itu mendengarnya orang pasti tidak suka. Kan Nabi pernah berjalan dengan Aisyah, ya. Kau tahu? Ada orang yang lewat, kata Aisyah, katakan di orang hitam banget ya Rasul. Apa kata Rasul? Jangan gibah, kamu dosa. Lah, emang benar hitam kok, gitu kan? Orang yang benar hitam. Kalau hitam tuh gibah, kalau ternyata dia putih itu fitnah, lebih kecil lagi. Kita kan ada orang pendek amat ya orang. Apalagi orang pendek isinya jagung. Orang lagi perbaikan keturunan kan. Itu suaminya pendek isinya jagung banget. Kita ini ya, masya Allah, itu gibah namanya. Setiap yang dikatakan, dan kalau orang itu mendengarkannya dia tidak suka, itu namanya gibah, dan itu dosa. Hati-hati, dosa gibah itu bahaya, ya. Sebab di dalam hadis disampaikan bahwa atadruna minal muflis, apakah kalian tahu orang-orang yang bangkrut? Ya, kalau para sahabat menjawab, al-muflis bina man la yadirhamalahu wala mata', orang yang enggak punya uang, orang yang enggak punya apa-apa itu bangkrut. Tapi Nabi bilang, faqala inna muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang bangkrut kata Nabi, orang nanti bisa aja kita nanti Bapak Ibu. Datang di akhirat ketika dihisab dia bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa kepada Allah dengan bangganya. Tetapi dia lupa saat di dunia dia zalim, berbuat zalim terhadap saudaranya. Ya, dia mendolimi saudaranya. Ya, di sini disampaikan wa ya'ti qad syatama hada wa qad dafa hada wa akala mala hada wa safaqa dama hada wa daraba hada. Ternyata dia mencaci, ini baik di medsos atau secara langsung. Kemudian dia menuduh atau bersuudzon kepadanya, menuduh dengan tuduhan yang salah. Kemudian dia juga memakan hartanya yang tidak halal, mengambil hartanya. Kemudian juga menumpahkan darahnya, memukulnya. Maka orang-orang yang didolimi akan datang menagihnya, sementara nanti kita di sana udah nggak ada. Yauma yaqumu malu wala banun. Tidak ada lagi harta dan anak yang bisa dibanggakan. Gak punya apa-apa kita di sana, kecuali amal yang soleh. Maka untuk membayar keterimanya dengan amal-amalnya, maka amal solehnya diberikan kepada orang-orang yang didoliminya. Ya
yang dulu pernah digibahkannya, dizaliminya, dicacinya, diambil hartanya, nanti bakal nagih di akhirat dan kita merugi. Bahkan kata Nabi, jikalau amal-amal solehnya nggak mencukupi untuk membayar keburukan dia, maka dosa orang-orang yang dizaliminya akan diberikan kepadanya. Kemudian maka dia akan dimasukkan summa turiha finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal dia rajin sholat, dia rajin puasa, berzakat, sedekah, mungkin haji, mungkin umroh, tapi mulutnya racun, sering menyakiti orang, ya, bergibah, menfitnah dan sebagainya. Nah ini hati-hati di medsos, kita jangan merasa aman. Kita bergibah di medsos nanti akan diminta yang Allah. Padahal Allah menyampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Tuh, hai orang yang beriman, janganlah sesungguhnya buruk sangka itu adalah dosa. Nah, jangan berburuk sangka. Ya, sebab sesungguhnya sebagian dari buruk sangka adalah dosa. Jangan kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Nah, ini kadang-kadang ini suka ada. Emang dia benar gitu nih, tanya, kamu tahu nggak sih anu gini-gini? Nah, ini tajassus namanya. Ya, sesudah biasanya sudah dapat informasi, wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Jangan di antara kalian dan yang lainnya saling bergibah, saling bergunjing. Ayuhibbu ayyakula maitan fakharitumu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudaramu? Jadi orang yang tukang fitnah, tukang suudzon, cari-cari kesalahan orang dan suka bergibah, sama dengan orang yang suka makan bangkai saudaranya, harusnya jijik itu. Ya, alhamdulillah, derajatnya sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Mas sekalian, sekali lagi tolong hati-hati dalam mengetik, ya, mengirim. Jangan sampai kita menjadikan medsos, ya, sebagai lahan untuk bergibah, ya, menfitnah, mencaci dan sebagainya. Insya Allah nanti kita bakal kebagian akibatnya, baik dunia akhiratnya, apalagi nanti akan bangkrut, ya, tidak punya apa-apa. Baik, selanjutnya yang kelima, menjaga privasi diri dan orang lain. Mana nih? Nah, baik Bapak Ibu, ya, hormati privasi diri sendiri dan orang lain. Jangan sebar foto, info pribadi tanpa izin. Ini juga sekarang Masya Allah Pak, ya, orang pacaran dikirim, orang apa saja, aibnya mereka udah enggak. Sekarang dibongkar aib, bongkar sana mana untuk pindah. Mereka sudah tidak malu, tidak punya urat malu. Bahkan ada seorang yang menyatakan dirinya pimpinan kelompok yang tidak punya urat malu. Coba bayangkan. Saya dengarnya aja merinding, ya. Harusnya kita kan orang Islam itu harus punya rasa malu. Ya, malu itu sebagian daripada iman. Kalau nggak malu, kita hanya bebas berbuat dosa maksiat. Orang yang berdosa sembunyi dengan orang yang dosa terang-terangan beda hukum, Pak. Lebih berat dosanya yang terang-terangan. Orang yang berdosa menahan diri. Ada orang yang dulunya bandel, tapi dia nggak mau cerita sama orang, malu. Ya, dia cukup dengan Allah taubat kepada. Mungkin paling cerita sama Ustaz dulu saya gini. Gimana nih hukumnya ya Ustaz? Gimana sih langkahnya boleh? Ya, dia malu sekali. Ada orang yang malah bangga, dulu sih aku sih tukang main perempuan, aku pacarku dulu nggak begitu, banyak banget. Waktu sekolah aku habis berapa orang perempuan, gadisnya berapa. Ada yang bangga, dan itu jauh hukumnya nanti di neraka lebih berat daripada yang malu. Hati-hati nih, ya, baik secara ucapan atau secara ngobrol di medsos secara terang-terangan. Naudzubillah, ya, harus jaga. Apalagi tadi orang yang ketika dibuka halnya dia malu sekali, ya. Mungkin kita ketemu orang, lalu orang itu gak mau diekspos, nah, ya, kita sebar di grup, dia menjadi malu. Nah, ini ternyata dosa, ya. Rasul bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib
ya saudaranya di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Siapa yang suka bongkar aib, nanti Allah bongkar. Tapi siapa yang suka menutupi aib orang lain, maka Allah tutupi. Dunia ditutupi, akhirat ditutupi. Bapak Ibu, kalau Allah tidak menutupi keburukan kita, mungkin orang di sekitar kita udah gak yang suka sama kita. Banyak aib yang Allah tutupi sehingga kita masih dimuliakan, dianggap oleh teman karena kita masih dijaga Allah. Maka kalau kita tidak mau dibongkar orang, kita pun jangan membongkar aib orang lain. Halo? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat apa? Semangat ngantuk. Udah berapa nih? 5. Satu apa? Satu niat. 2 mengendalikan emosi dan menjaga lisan. 3 menyebarkan informasi dengan sikap. 3 kelewat, maaf. 3 ya, 3 maaf, 3 tadi kelewat. Nah, baik, tabayun ya. Jangan tergesa-gesa menyebarkan info, lakukan cek dan recheck untuk menghindari hoax dan fitnah. Nah, ini sekarang masalah, apalagi kalau musim apa? Halo, musim apa? Pemilu ya. Jangankan musim pemilu Pak, mungkin pilihan RT Pak di kampung sekarang. Di kampung saya udah pakai RT, udah seru Pak di medsos Pak. Ada yang dulu kan dia paling ayam katanya. Itu ada Pak, dulu pernah ketahuan pacaran mau apa jadi RT gitu. Jadi masalah Bapak Ibu, jangan sampai kita ketika mendengarkan atau kita mendapatkan kiriman-kiriman orang dan itu menyebabkan hati, oh iya memang mungkin, lalu kita sebar begitu saja. Ini kalau sampai kepada fitnah, al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada membunuh, sebab akibat fitnah bisa lebih keji daripada membunuh. Hati-hati, jangan anggap enteng Pak ini. Kan kita sering sering kalau ada share, di share lagi ke grup, share lagi ke grup, dapat informasi ini share lagi ke grup. Hati-hati Pak, kalau nggak ngerti. Dan sekarang banyak, apalagi yang sepuh-sepuh Pak, karena baru dapat. Kalau bapak-bapak ini kan masih muda lah, masih memang di dunia digitalnya udah. Nah, kalau yang sepuh kan ketika pegang HP itu, wah ini langsung sebar ke temennya Pak. Ini ada tentang menteri ini misalnya, sebar tentang ini, sebar. Kalau nggak ada pengetahuan, aduh, fitnah nanti kalau udah fitnah. Jangan sampai, kalau benar-benar tahu dan itu kalau disebar manfaat untuk menjaga orang supaya ini penipu. Kalau enggak disebarkan nanti orang banyak tertipu. Baru itu manfaat. Tapi kalau sekedar nafsu dan merasa senang orang tahu keburukan orang, ini bahaya Pak. Ya, termasuk memfitnah. Maka kita diharuskan bertabayun namanya. Ya. Di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, hai orang yang beriman, jika kalian mendapatkan berita dari orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang tukang bikin gosip ya. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang yang beriman, jika kalian mendapat berita dari orang yang fasik, fatabayyanu, maka harus teliti. Cek and recheck ya, sekarang bilangnya cek and recheck. Harus diteliti dengan baik, jangan disebar ya. Antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai nanti ketika disebar kalian merugikan suatu kaum karena kebodohanmu atau karena kecerobohanmu. Ya, sehingga orang harusnya dia itu jadi RT akhirnya gagal jadi RT padahal dia orang soleh karena gara-gara fitnah kita. Misalnya itu di tahapan yang rendah misalnya. Kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nanti kalian akan menyesal karena perbuatan kalian. Jangan sampai kita menyesal ternyata kita kena hoax dan kita menyebarnya, akhirnya kita ditangkap, kita pun termasuk orang yang merugi, bisa saja dimasukkan ke penjara gara-gara fitnah. Kan sekarang tuh ada undang-undang ITE, betul ya? Kalau kita menyebar sesuatu yang ternyata tidak terbukti, maka
nanti menjadi fitnah, maka ini berbahaya untuk kita dunia, apalagi nanti di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang merugi, tadi menjadi bangkrut ya. Baik. Nah, selanjutnya ingat hisab, perhitungan Allah. Ya, nanti kita bakal dihisab, Bapak Ibu. Jangan jangan merasa kita tidak akan dihisab di yaumul kiamat dengan kita melakukan medsos. Baik, Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an kan Pamayyama misqala dzarratin khairan yara wa mayyama misqala dzarratin syarran yara. Kalau kita berbuat baik, nanti juga kita akan mendapatkan nilai kebaikan. Tapi kalau kita berbuat buruk, kita pun nanti bakal mendapatkan keburukan. Hisab di akhirat tidak akan merugikan kita. Yang buruk sekecil apapun akan mendapat balasannya. Yang baik sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari kebaikannya. Untuk itu maka pergunakan medsos untuk kebaikan, agar setiap kita mengetik kita dapat berkah, agar setiap kita share dapat kebaikan, agar apa yang kita baca kita mendapatkan kebaikan. Maka ketika kita membuka, sekali lagi ketika kita membuka medsos, HP, laptop dan sebagainya, kemudian yang kita baca apakah ini Allah ridha atau enggak? Yang kita lihat Allah ridha atau enggak? Yang kita kirim Allah ridha atau enggak? Yang kita ketik Allah ridha atau enggak? Insya Allah kalau kita berhati-hati, ya setiap apa yang kita lakukan bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, hindari ujaran kebencian dan bullying. Nah, ini juga banyak ya di medsos itu, membuli dan sebagainya. Ini pastilah insya Allah paling tidak untuk kita yang dewasa tidak melakukan bulian ya. Anak-anak sekarang yang banyak melakukan bullying di medsos ya. Kemudian tanggung jawab moral dan spiritual. Dunia maya tetaplah dunia nyata. Setiap postingan adalah amanah, dan meninggalkan jejak digital yang bisa jadi amal jariah atau dosa yang terus mengalir. Hati-hati sekali lagi. Kalau kita pakai medsos untuk dakwah, ya, tulis hadis, sebarkan ke grup, sebarkan ke teman. Itu ketika orang membacanya, apalagi mengamalkannya, kita dapat amal jariah namanya. Ketika kita meninggal dan apa yang kita kirim terus bergulir di alam dunia ini, ya, kita sudah meninggal dan orang mengambil manfaat dari hadis yang kita kirimkan, dari tausiah yang kita kirimkan, kita dapat amal jariah terus. Au ilmin yutawi awalan salin yadul. Jadi terus kita dapat kiriman-kiriman kebaikan dari apa? Kita bikin aja, sholatlah sebelum kau disolatkan misalnya. Orang baca sadar dan manfaat kita dapat paham. Dikit-dikit aja. Tidak harus ceramah panjang, ya. Hadis tentang kebaikan, hadis tentang ini, ayat ini kirim Pak. Nah, ini kalau kita mengirim hal yang begitu, kita berarti telah menuai kebaikan sama dengan beramal jariah. Tapi sebaliknya kalau kita juga menyebar fitnah dan fitnah itu terus bergulir di kalangan masyarakat, kita pun sama dengan berjariah dosa namanya. Ketika orang berdosa karena fitnah kita dapat, walaupun kita sudah meninggal, kita terus mendapatkan ganjaran dari akibat ulah fitnah kita. Nah, makanya ini sekali lagi jangan menganggap remeh ya. Kemudian baik sudah. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah jangan sampai kita lupa waktu ketika kita main medsos ya. Makanya kita harus terus saling mengingatkan ya. Kalau tidak kita bablas dalam kenikmatan dunia lewat medsos sehingga lupa waktu. Apalagi nanti Ramadan, jangan sampai kita banyak baca WA atau nonton TikTok atau Instagram sehingga lupa baca Quran di bulan Ramadan hati-hati. Ya, makanya tolong berusaha di Ramadan nanti kita jangan terlalu banyak main medsos, lebih bagus kita banyak dengerin tausiah, banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak sholat, sehingga Ramadan itu menjadi berkah buat kita. Jangan sampai harusnya medsos yang menjadi manfaat besar keberkahan malah menjadi penghalang kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Sekali lagi, ini bulan haram, jadikan bulan yang berkah, jadikan medsos sebagai sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Maka ketika kita memulai, niatkan lillahi ta'ala, hindarkan sesuatu yang dapat mendatangkan dosa maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Sudah cukup? Sudah jam 1:01. Ada pertanyaan?
Boleh silakan. Baik, jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang etika bermedia sosial di dunia maya, silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Dipersilakan. Silakan. Kalau nggak ada, kita makan siang. Takdir Ustaz. Ya, mungkin sudah ini semua ya, sudah paham insyaallah, atau saya yang kurang bisa menjelaskannya tentang medsos. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Nggak ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini Ustaz sedikit Ustaz. Silakan Pak Budi. Ketika kita bermedia sosial, khususnya di WA group itu kan biasanya suka ada stiker-stiker. Yang stiker itu kadang-kadang gambar orang gitu, atau gambar orang lain yang kita itu tanpa seizin mereka gitu, mengeluarkan gambar stiker yang membuat penggoyanan atau yang hal seperti yang tidak diinginkan itu kira-kira dosanya seperti apa sih? Bisa menjadi apa dosa jariah juga kan, nyebar kemana-mana gitu. Betul. Ya, apalagi pakai stiker teman ya. Kita di kantor, teman lagi ngantuk di foto, pakai stiker disebar. Nah, itu sama dengan menyebar keburukan. Kecuali minta izin, boleh nggak ini lucu loh, kamu lagi ngantuk lucu banget, boleh nggak dipakai stiker? Dia boleh nggak apa-apa. Tapi kalaupun tidak, itu hanya membandir saja kan, nggak ada manfaat. Tapi kalau stiker itu bermanfaat ya, stikernya bermanfaat, membuat motivasi yang baik, kemudian juga tidak menjadi aib bagi orang yang kita mungkin malah dia senang, stikernya bermanfaat ya, itu boleh. Tapi kalau memang stiker itu pakai foto orang lain dan orang itu kalau tahu dia dipakai nggak bakalan senang, ya sama dengan tadi bergibah ya, sesuatu yang orang yang tidak suka lalu kita lakukan, atau postingan yang tidak suka orang itu kita sebarkan, ini termasuk dosa ya, dan dosanya harus minta maaf kepada orang itu, nggak bisa maaf ke Allah. Kalau sudah berhubungan dengan orang lain, maka kita tidak bisa langsung ya Allah, aku dulu suka nyebar foto orang, maaf, nggak bisa, harus minta maaf dulu kepada orang, baru minta maaf kepada Allah ya. Jangan menganggap remeh ya, sekali lagi jangan menganggap remeh hal-hal yang bisa mendatangkan dosa maksiat ya. Baik, ada lagi? Ya, udah ininya udah sangat lembut ya. Ada Pak sebelah sini pertanyaan? Baik ya, cukup ya Pak Budi? Cukup. Baik Bapak-Bapak sekalian, mari kita rindukan hati kita berdoa kepada Allah SWT dengan hati yang khusyuk dan tawadhu. Semoga apa yang saya sampaikan ini, kita dalam bermedsos berhati-hati dengan niat ikhlas. Semoga setiap apapun yang kita lakukan mendatangkan ridha Allah, tidak mendatangkan murkanya Allah yang bisa menyebabkan kita sengsara nanti dunia dan akhirat. Wa barik wa sallim amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana, di siang yang penuh berkah ini kami bersama melakukan kajian, menambahkan ilmu pengetahuan tentang agama kami. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami hidayah taufik-Mu agar apa yang kami lakukan adalah hal yang mendatangkan ridha-Mu ya Allah. Berikan hidayah taufik-Mu agar kami mampu meninggalkan segala bentuk maksiat sekecil apapun ya Allah. Bimbinglah kami hidayah taufik-Mu agar hari-hari kami hari-hari yang mendatangkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, betapa banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Ampuni dosa kami. Ini bulan haram, bulan Rajab, tempat hamba memohon kepadamu. Di bulan ini ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sejak balik sampai hari ini,
baik dosa yang masih kami ingat atau sudah kami lupakan, baik dosa yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami ini hamba-Mu yang pantas nanti mematikan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak keturunan kami anak yang soleh dan solihah. Jadikan anak kami, lembutkan hatinya, baguskan akhlaknya, mudahkan untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kelak anak-anak kami membawa kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah hidup kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah hidup kami dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua dan bisa mencapai iman kita agar tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk materi kajian hari ini bisa jemaah lihat di WA Group Jemaah Al-Ikhlas. Dan selanjutnya untuk kajian Senin depan, insya Allah kajian parenting bersama Ustaz Hidayat Aprianto dalam merindukan sosok sang ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.